Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali pada malam hari ini kita kembali masuk ke dalam seri Betty atau Beda Tipis yang keempat gitu ya. Kita sungguh bersyukur sekali karena Pak Albert juga akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik sekali tentang stres dan depresi. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama. Dan tiba waktu bagi kami untuk kembali sama-sama belajar melalui apa yang akan disampaikan oleh Guru Ijil Albert. Pakai kiranya beliau untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua untuk bisa melihat ya Tuhan mengenai stres maupun depresi itu sendiri. Karena itu kami mohon Roh Kudus bekerja juga di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh juga menolong kami untuk menghadapi setiap hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, yang mungkin saja membuat kami bisa mengalami stres ataupun depresi. Karena itu kami serahkan waktu ini pakai Guru Ijil Albert. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Pak Albert, ini saya rasa salah satu tema yang sangat menarik sekali ya. Betul. Karena begini nih Pak Albert. Seringkali kita itu dengar orang bisa bilang begini, aduh Bu Malvian saya ini lagi stres sekali. Tapi ada juga orang yang bisa bilang begini, aduh Bu Malvian saya lagi depresi banget nih, saya depresi. Nah sekarang nih tolong Pak Albert bantu ini menjelaskan apa sih, bagaimana sih, apa perbedaan stres dan depresi itu sendiri gitu ya. Nah, silakan Pak Albert. Kita seringkali begini ya Bapak Ibu, kita menggunakan sebuah istilah itu memang istilahnya berbeda tuh antara stres sama depresi, tetapi pemaknaannya atau itu sebenarnya sinonim. Oh, oke. Ya, jadi ada beberapa mungkin orang awam lah tentunya tidak bisa membedakan secara jelas apa itu stres dan apa itu depresi, dan dia menggunakan kata itu seolah-olah itu adalah sinonim. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melihat di dalam, kita masuk dulu definisinya lah ya, supaya kita tahu dengan jelas stres itu apa, depresi itu apa, dan kita akhirnya bisa membedakan. Nah, tujuannya adalah begini Bapak Ibu, nanti setelah kita tahu nih definisinya, lah kita bisa menggunakannya dengan tepat. Kadang kita kan dengar suara orang bilang gini, gila lu, hebat banget. Nah, itu kan kalimat yang sebenarnya kata gila itu sendiri tidak dipakai karena orang ini tidak waras, tetapi karena memang keren banget. Nah, kita perlu memperhatikan nanti setelah kita tahu depresi itu apa definisinya, stres itu apa definisinya, kita akan membahasnya berdasarkan dari cara berpikir definisi itu. Iya, supaya nggak bingung gitu ya. Betul. Pak ya. Nah, kalau saya ambil di dalam salah satu medical dictionary, kata stres itu diartikan sebagai satu respon dari sebuah organisme terhadap tekanan yang datang dari lingkungan. Jadi stres itu adalah sesuatu tekanan yang datang dari luar kepada saya. Itu stres. Nah, rupanya stres itu dibagi jadi 3. Oh, jadi baru tahu nih stresnya ada 3 apa stres aja itu tuh? ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama e-stress. Apa itu e-stress? E-stress itu adalah satu tekanan atau stres itu yang sebenarnya berdampak positif buat saya. Misalnya apa nih? Saya itu ada di tempat kerja yang baru, saya tidak familiar, stres kan? Betul. Tetapi stres itu justru membawa kita, saya coba adaptasi kalau gitu. Oh iya, itu. Saya coba adaptasi. Iya, betul banget. Gitu. Apalagi misalnya Bu Malvian ini biasanya sekolah minggu terus tiba-tiba suruh khotbah untuk orang gila, misalnya gitu. Nah, itu stres banget. Tetapi stres itu tidak menghambat, tapi justru produktif. Betul. Begitu. Nah, ada tipe itu namanya eustress. Berarti eustress ini termaksud sesuatu stres yang baik sebenarnya. Oke dong buat kita ya. Betul. Menolong kita untuk lebih maju sebenarnya berarti. Yes. Ya, oke. Begitu. Nah, contoh stres yang kedua atau kategori yang kedua itu adalah distress. Distress itu memang akibatnya negatif. Jadi bisa sama nih, stresnya bentuknya sama, tapi responnya bisa beda. Nah, itu kepikiran saya tuh. Jadi sebenarnya misalnya tuh dalam dunia kerja tadi yang Pak Albert sampaikan, kalau respon orang itu negatif itu jadi distress. Yaudah, akhirnya nggak mau kerja deh. Atau pindah kerja langsung. Nah, jadi kasusnya bisa sama, tapi responnya bisa lain. Betul. Begitu. Jadi memang tergantung ketahanan seseorang.
Nah, yang ketiga ini yang memang susah untuk dicari contohnya, yaitu sebenarnya antara positif dan negatif. Artinya kayak stres yang netral gitu loh. Stres yang netral. Stres yang netral kayaknya hampir nggak ada. Saya juga waktu bahas itu namanya new stress. New stress. Oh, jadi sulit untuk menemukan Jadi contohnya. saya lebih baik udah kita baginya cuma dua. Oke, setuju. Stress sama Distress. distress. Baik. Itu definisi dari stres itu sendiri. Jadi perhatikan ya, stres itu adalah satu respon terhadap tekanan yang datang kepada kita. Itu itu definisi stres. Nah, sekarang saya masuk ke dalam definisinya depresi itu apa? Ya. Depresi ini saya ambil dari kamus atau definisi menurut psychiatry.org. Ini adalah saya terjemahkan ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau buka silakan bisa dalam bahasa Inggris, tapi saya coba terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Ini adalah penyakit biasa dan serius yang mengakibatkan bagaimana kita itu merasa, berpikir, dan bertindak. Nah, ini definisinya udah lain nih. Yang satu respon, yang satu penyakit. Oh, artinya ini... jadi kalau depresi itu sakit, bukan orang kondisi sehat. Muncul dari dalam diri kita? Iya, kebanyakan faktor paling besar itu bisa keturunan. Nah, kalau kita misalnya punya riwayat misalnya papa atau kakek atau nenek moyang begitu ya, yang mudah sekali depresi, maka kita menurun ke sana. Tapi tidak 100%, tidak 100%, tapi bisa. Nah, faktor yang keduanya sebenarnya itu adalah berbicara bagaimana ketahanan seseorang terhadap stres itu sendiri. Jadi gini, stres tadi itu kan adalah respon orang menghadapi atau berespon terhadap tekanan dari lingkungan. Nah, kalau dia itu tidak bisa berespon dengan tepat, itu kalau istilah psikologi itu kita mengatasi masalah, itu coping, namanya coping. Coping, C-O-P-I-N-G, kayak orang copy paste, tapi ini coping. Coping itu bagaimana seseorang mengatasi masalah. Nah, ada orang kan kita pernah ketemu toh, Bu Malvian, gini, misalnya dia baru aja ujian, waduh gila, stresnya itu udah bukan, tapi padahal waktu, loh, kok saya ngadepi kayak gitu ya, saya biasa aja sih, nggak sampai yang kayak gimana kan? Iya, betul. Mungkin Bu Malvian pernah ngalami tuh, Bu Malvian ini memang canggih sekali ya Bapak Ibu ya, di dalam mempersiapkan sekolah minggu. Nah, bagi Bu Malvian stresnya itu bisa oke-oke aja, tapi begitu saya dikasih sekolah minggu, saya tidak terbiasa. Wah, saya cara copingnya bisa lain. Bisa mungkin nggak tidur, terus harus prepare-nya itu kalau Bu Malvian itu tinggal sekali bernafas saja selesai persiapannya. Saya mungkin harus butuh misalnya 24 jam begitu. Nah, cara orang coping ini ketika dia salah menangani masalah, dia pakai mungkin kalau saya boleh bilang cara dunia, atau dia atau juga istilahnya gali lubang tutup lubang. Ya, kalau misalnya utang di tempat A, dia utang lagi tempat B, utang lagi tempat C, terus nanti si A minta. Nah, itu kan jadi stres banget. Nah, banyaknya stres yang tidak tertangani bisa jatuh ke arah depresi. Jadi penyebabnya dua ya. Jadi yang pertama adalah memang faktor keturunan. Yang kedua ini berbicara bagaimana saya itu mengatasi mengelola stres-stres yang ada ini, saya bisa kelola dengan baik nggak? Oke, berarti misalnya nih Pak Albert, ternyata memang dia nggak punya faktor genetik tadi, apakah itu juga bisa membuat akhirnya dia jatuh kepada depresi itu? Bisa sekali. Jadi gini, kita akan menemukan Bapak Ibu di dalam dunia sehari-hari bahwa ada orang yang memang nggak tahan terhadap tekanan. Tekanan, iya betul. Kita kalau misalnya dengar kisah-kisah orang yang sukses, wah sampai dia nggak ada kerjaan, luntang-lantung, kita melihat, wah itu kita sebut mentalnya kuat. Tapi ada orang yang harus saya akui tidak semua orang mental kuat. Betul. Ada mentalnya breakdown. Jadi saya kadang baginya begini, Bu Malvian. Orang hadapi masalah atau stres lah, kita kan bahasanya lebih terbiasa dengar kata masalah atau pergumulan. Itu saya selalu bagi jadi 3. Apa aja? Pertama itu, dari segi kuantitinya, banyak atau dikit. Dari segi kualitinya, berat atau ringan. Iya, betul. Ya, yang ketiga adalah dari segi jangka waktu. Sebentar atau sebentar. Lama atau sebentar.
Nah, kebayang nggak orang hadapi kuantitinya banyak, terus ditambah semuanya berat, dan itu waktunya lama. Iya, aduh. Nah, makin dia tidak bisa coping dengan baik, yang terjadi adalah masalah menumpuk, timbullah yang namanya jadi bisa depresi. Nah, depresi itu sendiri saya membaginya itu sebenarnya sebuah spektrum ya. Jadi bisa dari ringan sampai yang berat. Berarti sebenarnya Pak Albert, apakah tergantung dari mental orang itu sendiri gitu ya dalam menghadapi misalnya tadi tekanan, beratnya, bahkan lamanya gitu ya. Betul. Karena kan kita bisa menemukan ada banyak orang juga dengan mengalami tekanan, bahkan dengan sesuatu yang begitu berat, jangka waktu yang panjang, tetapi kok kelihatannya oke aja tuh. Betul. Ya kan? Jadi ada ini bicara soal, saya kasih analoginya gini, ada orang ngangkat barbel 20 kilo kuat, karena memang tubuhnya bisa menahan segitu. Tapi ada orang yang kena 5 kilo aja udah langsung keseleo, keok, begitu. Sama kita itu pun juga menghadapi berbagai macam tekanan yang ada. Nah, kita ini akhirnya harusnya ya kita menilai diri kita ini kuatnya seberapa. Kuatnya ini seberapa. Tapi kan Pak Albert, kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan tekanan itu sendiri gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi, perlu memang ya ada sesi di mana kita bisa manajemen stres kita. Nah, itu dia. Manajemen stres kita bisa ngatasi gitu. Nah, kalau dibahas bisa panjang lagi. Kalau gitu seperti kita udah lihat nih pemicunya apa saja. Bagaimana tuh menanganinya Pak Albert? Nah, menanganinya sebenarnya begini, Bapak Ibu, banyak kita itu salah kaprah. Begini, ada orang yang depresi nih, sebenarnya depresi karena dokter menyatakan dia depresi misalnya. Solusinya itu lucu, doain aja. Karena nggak bisa, karena orang depres itu adalah kalau yang sampai tingkat yang cukup parah ya, maksudnya kemampuan rasionya itu tidak bisa berpikir sehat. Itu dia. Saya pernah bertemu dengan seseorang begitu ya. Dia itu akhirnya karena dia dinyatakan oleh dokter depresi. Jadi dia lihat apapun di TV, termasuk khotbah loh ya. Dia jadi ketakutan. Misalnya khotbah, kita ambil contoh, misalnya kayak pembahasan, contohnya misalnya tentang kasus pembunuhan. Padahal itu sebuah contoh opening aja, pendahuluan. Tapi dia bisa langsung pikirnya parno. Wih, berarti di sekitarku juga ada orang kayak gitu tuh. Nanti jangan-jangan pembantuku kayak gitu tuh. Jadi curiganya besar sekali begitu. Begitu. Nah, solusinya itu tidak bisa. Tentunya saya bukan mengecilkan arti doa, tetapi ya kayak misalnya gini loh. Cancer obatnya apa? Doa. Bukan. Iya, betul, ngerti doa sekaligus kita punya tanggung jawab secara fisiologisnya. Iya, betul. Gitu. Nah, saya perlu jelaskan begini dulu Bapak Ibu, yang seringkali juga disalah mengerti. Pertama itu adalah psikiater, yang kedua psikolog. Nah, apa tuh perbedaannya? Nah, bedanya apa nih? Iya. Psikiater itu begini Bapak Ibu, akar ilmunya itu adalah kedokteran. Jadi seorang psikiater bisa mengeluarkan resep untuk menekan tingkat stres dia, obat penenang. Obat penenang lah, iya, obat penenang. Tetapi psikolog itu akar ilmunya itu psikologi, kejiwaan gitu ya. Betul. Jadi dia itu menanganinya secara terapi kognitif umumnya. Nah, terapi kognitif ini apa? Saya jelaskan sekilas. Terapi kognitif itu sebenarnya para hamba Tuhan biasa lakukan terhadap jemaat. Ya, betul. Kita sering lakukan itu. Ya. Apa itu? Ngajak berpikir, tukar informasi. Jangan pikir terapi kognitif itu tempelin apa, dikasih setruman, bukan. Terapi kognitif itu sebenarnya kita coba, biasanya konselor itu membedah cara dia coping itu seperti apa. Oh, ternyata cara dia copingnya itu nggak sehat, salah. Nah, biasanya kalau kita rohaniwan mengkonseling seseorang, tentunya dasar yang kita pakai adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, betul sekali. Jadi standarnya di sana. Betul. Nah, itulah yang akhirnya kita perlu tahu dulu. Ada soalnya case-case yang memang itu adalah sifatnya stres, ya kita nggak perlu sampai ke psikiater. Iya, cuman begini Pak Albert, ada kenyataan yang kita temui di dalam pelayanan ya.
ada orang-orang yang mengalami entah itu depresi, mungkin kita boleh katakan begitu, atau stres lah ya, kita udah sampaikan firman Tuhan, tapi tetap kok kayak nggak bisa terima, itu bagaimana itu? Jadi kadang-kadang saya itu sendiri berasa kayak itu hopeless ya. keturunan kepala batu. Jadi kayak hopeless gitu rasanya. Betul. Ini firman Tuhan sebagai dasar paling utama gitu kan. Betul. Tetapi kayak nggak mempan gitu. Nah, itu memang akhirnya Bapak Ibu begini. Kalau kita menolak solusi yang firman Tuhan berikan, ya itu nanti akan menjadi satu tanggung jawab bagi kita. Begitu. Misalnya firman Tuhan ngajarin kalau cari pasangan yuk yang seimbang. Ya. Bukan hanya seimbang. Seimbang. Betul, seimbang. Seimbang ini bukan hanya berbicara soal agama lu sama agama gua sama. Ya. Tetapi bagaimana bisa sungguh mengimbangi. Ya. Mengimbangi ini bukan hanya bicara soal iman tetapi karakter. Banyak begitu. hal. Terus kan orang ada yang bilang gini, nggak apa-apa kok. Gue lebih baik dia suka gue suka dia, kita jalan, ternyata misalnya lain jalur, imannya lain. Loh, kalau kita misalnya memilih untuk tidak mengikuti apa yang kata firman Tuhan, nah kita akan menanggung akibatnya. Nah, itu dia. Begitu. Nah, saya juga memang ketemu tuh beberapa jemaat yang kita kasih sudah solusi, begini, kamu harusnya begini. Ya akhirnya karena ego pribadi jauh lebih besar, ya dia tidak mau mengikuti itu, sekalipun memang pada waktu taat sama firman Tuhan ya memang juga sakit, nggak enak betul. gitu loh. Karena memang kan banyak hal dalam hidup ini sebenarnya bukan berarti Tuhan itu nggak mau tolong kita ya. Betul. Tapi justru mau menyembuhkan kita melalui peristiwa dengan mengakui bahwa kita butuh Tuhan ya. Iya. Seperti itu ya. Betul. Kalau gitu gejala-gejala orang yang stres, pengobatannya tadi kita udah Bapak Albert udah sampaikan gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya anak Tuhan itu sendiri pasti tidak akan bisa luput dari stres dan depresi begitu. Begini, anak Tuhan udah pasti ngalami stres. Oke. Sama halnya kita itu manusia, selama kita hidup dalam daging, masalah itu mesti ada. Masalah mesti ada. Stres itu kita nggak pernah bisa cegah, nggak pernah bisa, karena dia datang sendiri. Betul. Atau bahkan kita pun juga bisa menyebabkan stres itu. Misalnya kita salah ambil keputusan, bisa datang stres itu. Jadi stres itu dialami oleh semua manusia. Kita tidak bisa menghindari, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua manusia mengalami stres, mengalami depresi. Nah, itu dia. Tidak semua. Tetapi apakah anak Tuhan bisa mengalami depresi? Jawabannya bisa, karena semua manusia itu punya kapasitas menerima masalah itu beda-beda. Nah, saya itu begini Bapak Ibu, ambil contoh di Alkitab. Tapi saya menafsirkan bagian ini bahwa orang ini mengalami depresi. Tapi bisa jadi keterbatasan saya untuk bisa meneliti lebih dalam soal hal ini, bisa jadi apa yang saya katakan bisa keliru. Tetapi saya mengamati contohnya adalah salah satunya Elia. Elia. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan dulu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Bapak Ibu lihat di layar screen. Saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, saya jelaskan sedikit dulu konteksnya di ayat 1. Apa ini yang terjadi? Jadi sebelumnya pasal 18 itu Elia berperang dengan 400 nabi Baal. Itu Ahab berpikir, wah pasti menang lah Baal. Elia mah nggak mungkin, masa 1 lawan 400 dewanya lebih banyak kami. Ternyata kalah telak. Betul. Kalah telak. Nah, rupanya Ahab nggak terima, disampaikanlah kepada istrinya. Kita masuk ke ayat 2. Maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa saya bilang Elia mengalami depresi? Saya tidak sebut dia depresi sangat-sangat berat, tapi karena solusinya nanti ini menurut saya mujizat.
Iya. Solusinya mujizat, tapi di mata kita kayaknya kok biasa. Iya. Begini, pada waktu dia menerima ancaman Isabel, dia stres banget itu. Betul, betul. Saking stresnya, saking tertekannya, dia mau lari aja. Nah terus bujangnya itu ditinggal sendiri. Nah ini ciri-ciri orang-orang yang depres nih. Dia mau isolasi, isolated diri. Iya. Iya. Dia nggak mau orang lain tahu, pokoknya yes. Yang kedua, ada pikiran mau bunuh diri. Pikiran mau mati. Nah, karena dua gejala inilah saya mengambil sebuah kesimpulan atau penafsiran bahwa Elia ini depresi. Berarti dari stres meningkat menjadi depresi. Ya, stres meningkat akhirnya menjadi depresi. Karena kadang kita itu mikir nggak masuk akal banget ya. Kemarin lawan 400 menang, ini cuma perkataan seorang wanita. Betul. Jangan-jangan dia keturunan suami takut istri. Mungkin. Nah, kita kembali lagi. Kenapa saya bilang penanganannya ini adalah sebuah mujizat? Karena pertama dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yeah. Dan Tuhan itu sebelum dia berjumpa secara pribadi lewat beberapa nanti fenomena tuh, Tuhan kasih dia makan dulu. Yeah. Sampai bahkan dikatakan makan terus dia tidur, terus makan terus tidur. Nah, apakah solusi dari orang depresi itu selalu harus makan tidur? Enggak jawabannya, tetapi memberikan satu comforting, apa ya? Ketenangan, kenyamanan. Ya. Begitu. Ya. Jadi kita harus membuat juga sebuah support system yang mendukung dia. Ya, betul. Karena orang yang depres itu begini Bapak Ibu, dia akan menyalahkan diri sendiri. Aduh, gara-gara saya nih, keluarga saya jadi begini nih, stres banget mereka ngadepi saya, harus nganterin saya ke sini, saya harus begini, jadinya saya juga nggak bisa, bahkan nggak bisa kerja loh. Iya betul. Karena kan kemampuan ininya tidak berfungsi. Udah nggak sanggup lagi ya. Jadi dia itu semuanya paranoid. Iya betul. Nah akhirnya dia merasa nggak aman, nggak nyaman. Iya. Nah di saat seperti itulah Tuhan itu menenangkan dulu, baru dia itu secara psikisnya dipulihkan. Baru dia ajak, kamu lihat aku nggak kalau di api? Kamu lihat aku nggak di gempa? Nggak kan? Aku ini sebenarnya hadir di dalam angin sepoi-sepoi. Yeah. Artinya sebenarnya, Elia, lu itu nggak sendiri. Yeah. Karena angin sepoi-sepoi itu selalu, angin itu kan selalu ada. Betul. Aku tuh hadir di sana. Betul. Aku bukan hanya hadir dikala kamu mengalahkan 400, tetapi aku pun juga hadir. Bahkan Tuhan menguatkan begini, kamu jangan lupa kamu nggak sendiri. Iya. Ada masih orang-orang Israel yang tidak mencium Baal. Betul. Nah hal itulah yang akhirnya menguatkan Elia dan Tuhan kasih satu misi baru. Misi baru, salah satunya nanti bagaimana Tuhan carikan pengganti yaitu Elisa. Okay. Nah menurut saya ini memang solusinya kelihatannya natural, tetapi di dalamnya itu ada satu mujizat. Iya, betul sekali. Dimana Allah itu turut campur. Nah begini Bapak Ibu, kalau misalnya di antara kita ada sanak famili, kerabat yang mengalami depresi, tidak melulu loh ya, jawabannya itu lewat doa maka selesai. Kalau lewat doa itu selesai berarti Tuhan bermujizat. Tapi ada kalanya kita memang harus menjalani, misalnya kalau memang perlu pengobatan dari psikiater ya dilakukan. Iya. Banyak orang juga penanganannya keliru Bu Malvian. Iya. Begitu pokoknya dia depresi, udah lempar aja ke psikiater. Padahal ada beberapa case yang mungkin harus dihadapkan juga sama psikolog. Ya. Begitu, harus memadukan antara psikiater sama psikolog. Nah biasanya kalau saya melihatnya, kalau case-case yang berat sampai dia betul-betul sulit untuk berpikir secara sehat, mungkin harus diobati dulu secara fisiknya. Ya. Harus ke psikiater dulu untuk menenangkan. Iya. Dan Bapak Ibu harus ingat satu hal adalah jangan kita itu kehilangan kesabaran. Karena orang yang depresi yang sudah ke arah tingkat yang berat, pikiran dia juga mengatakan gak usah minum tuh obat. Betul. Begitu. Menolak ya. Menolak. Iya, gitu. menolak. Nah kita yang akhirnya harus bersabar, ngelus dada untuk ingetin, minum obat, ini, harus ini, harus ini. Berarti kita juga harus menyadari seperti contoh tadi ya, bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang sedang mengalami depresi itu. Betul, ya kan? betul. Wah betul. ternyata. Jadi memang penanganannya kita harus lihat, kalau memang dia case-nya tidak terlalu berat, ya saya sarankan nggak langsung melulu harus ke psikiater, tapi coba dulu ke psikolog deh. Begitu, coba dulu ke psikolog Kristen,
dia ini kategorinya sudah masuk ke depresi atau sebenarnya ini hanya stres. Begitu. Berarti sebenarnya Pak Albert ya, melibatkan Tuhan dalam segala hal itu juga sebenarnya adalah hal yang sangat penting untuk menolong kita. Betul. Menghadapi setiap itu membantu stres. Kita untuk coping. Ya, itu dia tadi ya. Ya kan? Untuk coping. Jadi gini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam finalnya ya. Maksudnya solusinya apa nih untuk mereka yang stres dan juga mereka yang depresi? Kita masuk dulu ke yang stres dulu ya. Bapak Ibu, memang solusinya tentunya bukan dengan baca Alkitab maka kita tidak punya masalah, bukan itu. Tetapi begini, pada waktu kita meluangkan waktu untuk saya mau baca Alkitab, memahami firman Tuhan, itu bentuk frame berpikir kita. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan bahwa firman Tuhan memberikan makanan instan lalu kita setelah baca lalu kita beres semua nih masalah, enggak, tapi kita tahu how to handle. Begitu. Betul. Jangan kita pakai prinsip misalnya nih, saya nipu si A, nanti saya tutupin dengan saya nipu si B, saya nipu si C, saya nipu banyak orang nih. Nah ternyata saya lupa waktu saya sama si A, saya cerita apa nih? Ternyata waktu digabungin itu jadi masalah carut-marut. Nah pada waktu kita menghadapi atau coping dengan cara dunia, ya kita akan terus tenggelam dengan istilah yang saya pakai, gali lubang tutup lubang. Ya nggak pernah selesai. Itu yang paling bahaya sekali. Jadi yuk kita sama-sama luangkan waktu untuk punya satu kebiasaan rohani yang baik. Yaitu yuk belajar firman Tuhan. Sekali lagi belajar firman Tuhan itu tidak instan. Maksudnya kita sekali baca langsung pasti paham, gue pasti ngerti. Enggak. Tetapi itu mewarnai cara kita mengambil keputusan, cara kita berpikir, dan cara kita bahkan menghadapi masalah. Betul. Nah kalau detailnya, terus apa lagi Pak solusinya? Nah tentunya saya nggak bisa memberikan secara detail karena masalah kita beragam kan. Ada masalah yang punya pacar, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah soal anak, ada yang masalah soal keuangan, mengetahui atau mengenal diri, banyak. Nah sehingga memang kita, yang kedua usul saya, perluas pengetahuan kita. Atau tanya dengan orang-orang yang memang ekspertis di sana. Begitu. Bisa juga mungkin sebenarnya di dalam keluarga saling mendukung kali ya Pak. Ya tentu. Ya kan ya? Tentu. Karena kan apa ya, kalau misalnya suami udah mengalami stres dalam pekerjaan, terus kita istri menuntut berlebih, tidak mau mengerti keadaan suami, mungkin itu bisa akhirnya membawa suami kita jadi depresi kali ya Pak ya? Depresi. Lama-lama kan ya? Iya, lama-lama bisa ke arah sana atau bahkan ya timbul perselingkuhan, timbul perceraian dan lain sebagainya. Berarti terhadap anak-anak juga harus belajar untuk melihat kondisi orang tua seperti apa. Betul sekali. Ya Pak ya, berarti ya. Itu solusi dari yang stres. Sekarang solusi buat yang depresi apa? Nah, kalau perlu Bapak Ibu silakan datang dulu ke psikolog coba. Ya, coba dulu ke psikolog. Bagaimana dia mendiagnosa apakah ini depresi atau bukan. Kalau memang depresi ya kalau memang butuh obat penenang, carilah psikiater. Artinya saya menyarankan segeralah berobat. Berobat. Jadi kalau perlu memang dua-duanya kita datengin, yaitu psikolog dulu baru psikiater dulu baru psikolog, ya nggak apa-apa. Tapi dua-duanya kita perlu datangin supaya kita melihat diagnosanya lebih jelas dulu nih. Gitu. Nah yang kedua seperti yang tadi saya sudah bilang, bikin supporting system. Gitu. Jadi keluarga, entah suami kalau misalnya kena berarti istri menghibur, anak-anak juga menguatkan. Nah kalau misalnya suami yang kena nih, mulai berpikir istri bagaimana bisa punya perekonomian yang menutupi. Karena suami misalnya selama ini penopang keluarga. Tapi kalau misalnya ini istri, ya suami belajar untuk akhirnya menggantikan peran ibu. Betul. Which is mungkin harus belajar memasak, mengingatkan anak untuk belajar dan lain sebagainya. Nah kalau anak yang mengalami, ya ini akan lebih mudah karena orang tua bisa memberikan support system kepada anak-anak. Tapi kebanyakan anak-anak setahu saya itu tidak banyak yang mengalami sampai depresi. Betul. Sedikit. Kecuali memang mengalami tekanan dalam keluarga yang sangat berlebihan. Betul. Gitu. Biasanya dua ini. Nah, ya itulah menurut saya solusi dari mereka yang mengalami depresi. Sekali lagi jangan sampai salah.
Terus kita perlu membedakan pengistilahannya supaya kita tahu ya bagaimana menggunakan kata-kata dengan tepat. Iya, oke, ini sangat menarik sekali dan pastinya menolong kita semua untuk bisa membedakan antara stres dan depresi. Jadi nggak ada lagi yang seperti tadi saya bilang di awal, datang ke kita bilang, aduh saya lagi stres nih Pak Albert, saya lagi stres, saya lagi depresi. Saya lagi depresi nih. Karena dari sini kita melihat perbedaannya. Kalau depresi nggak mungkin lagi untuk sanggup berpikir secara benar, tepat gitu ya. Nggak mungkin tuh maksudnya segera mencari atau gitu. Kayaknya bukan orang yang depresi itu nggak pernah kelihatan ceria. Ya, dan nggak mungkin dia berusaha dengan cara diri sendiri mencari solusi ya. Orang lain yang akan menolong dia gitu ya, seperti itu ya. Oke, wah ini bagus sekali ya. Semoga ini bisa menolong kita juga dan paling terutama terus mengandalkan Tuhan ya, Pak Albert ya. Mungkin ada penutup atau apa yang Pak Albert sampaikan lagi? Ya, saya hanya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, kita manusia yang seperti tadi saya katakan tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Ya, bisa banyak sedikit, bisa berat atau ringan, bisa lama atau sebentar. Nah, kita nggak bisa hindari. Dia bisa datang karena kesalahan kita, dia bahkan bisa datang bukan karena kesalahan kita. Nah, tetapi bagian kita adalah yuk punya satu skema berpikir seperti anak Tuhan. Nah, caranya mau tidak mau, yuk kita membiarkan hidup kita diwarnai oleh firman itu. Bapak Ibu, saya ingat ada satu quote atau kutipan yang berkata bahwa kita itu tidak bisa membiarkan atau melarang burung nggak boleh terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang. Tapi kita bisa mencegah dia supaya tidak bikin rumah di atas kepala kita. Apa maksudnya dari kutipan ini? Bapak Ibu, kita nggak bisa kontrol masalah ini mau datang kapan. Tapi kita bisa kontrol sikap kita. Begitu. Nah, saya berharap kita yang memang punya stres, kita bisa coping dengan benar. Bisa coping dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Oke. Wah, luar biasa sekali itu yang terakhir ya quote-nya ya. Oke, kita sudah selesai pelajaran kita mengenai seri Betty ini. Pak Albert silakan tutup di dalam kita doa berdoa ya. Bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami sungguh bersyukur di kesempatan yang singkat ini kami boleh belajar sedikit tentang depresi ataupun stres. Kali ini kami sudah bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Tapi sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami supaya Tuhan berikan satu hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca itu boleh membentuk kami, paling tidak dari segi cara kami berpikir. Membentuk karakter, membentuk juga spiritualitas kami. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang menghadapi mungkin pergumulan berat, pergumulannya banyak dan juga dalam jangka waktu yang lama. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan Kau yang boleh kuatkan dan berikan pertolongan supaya di tengah situasi yang sulit, apalagi masa pandemik ini, mereka hatinya tidak hilang dan mereka tetap boleh menemukan Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami depresi. Tuhan, hamba-Mu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Biarlah keluarga ini yang mengalami salah satunya depresi, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh cukupkan untuk segala pembiayaannya. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Tritunggal menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.